Assalamualaikum para pejuang kehidupan. Sebelumnya beberapa kali dari bahas autofagi, lalu intermittent fasting, lalu extended prolonged fasting, dan dibandingkan dengan cara puasa muslim. Tapi nggak dibandingin sama puasanya Mbah Dukun. Dukun beranak. Para dokter ahli sudah menyampaikan salah satu extended fasting yang manfaatnya solid untuk tubuh kita itu puasa 24 jam. Cari-cari dalam ajaran Islam, bisa nggak sih menurut Islam puasa 24 jam? Ternyata apa? Kalau caranya sesuai yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kaum muslim itu bisa saja puasa medis sampai 24 jam. Tapi kalau sesuai yang dicontohkan oleh Abu Jahal, nggak ada sih contoh dari dia, sorry. Nah, tapi kalau teori saja itu pasti beda dengan praktek. Dan kalau cuma teori, takutnya ini malah kayak orang munafik, omdo. Nah, karena itu, berbekal riset kecil-kecilan yang kemarin itu, dan mempelajari cara-cara puasa zaman Rasulullah, akhirnya kami nyoba praktek puasa 24 jam. Bismillah. Hasilnya gimana? Apakah setelah 24 jam itu terus sekujur tubuh celkit-celkit? Apakah hilat terus melet, mata kedil-kedil? Atau lemes kieng-kieng? Atau gimana? Yuk kita tinjau di video ini. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Ini bukan ajakan atau apa, sekedar pengalaman pribadi. Sebagai ibadah, puasa itu mestinya tidak perlu diinfo-infokan kepada siapa-siapa. Tapi kali ini tahapannya baru belajar-belajar ya. Dan niatnya juga untuk pembelajaran kita semua. Semoga tetap diridhoi Allah dan tidak kehitung riya. Astagfirullah. Sekalian juga ini kesempatan bagi kami yang amatiran ini untuk mendapatkan feedback. Mana tahu ada advice-advice dan masukan dari para hamba Allah yang soleh dan ahli medis yang jagoan, tapi bukan dari hamba sahaya. Sehingga makin kesana, makin baik ikhtiar kita semua jadi lebih sehat dan lebih bisa mensyukuri rahmat kehidupan dari Allah. Oke, setelah disclaimer prinsipnya ya. Pertama, puasa 24 jam ini harus sesuai prinsip puasa medis. Keduanya harus juga benar dan syah menurut Islam. Sehingga semoga ini diridhoi oleh Allah, itu yang utama. Berikutnya yuk kita menuju tahap puasanya itu sendiri. Berawal sore hari, puasa ini diawali dengan last meal. Makan malam biasanya jam 7-an kita majuin. Bukannya jadi jam 12 seperempat. Kalau itu makan siang bro, beda lagi. Ini jadi jam 5.30 sore. Bukan makan yang tinggi kalori atau apa, biasa saja menunya dan porsinya juga relatif kecil. Besesek itu kalau porsinya kebanyakan. Habis makan menjelang maghrib stop. Katakan tidak pada korupsi. Bukan gitu. Saya nggak makan lagi sejak 17.47 waktu Indonesia bagian barat. Tapi lah ini minum masih boleh, yaitu minum air putih, air biasa, bukan air zam-zam atau air yang sudah dijampi-jampi oleh Mbah Dukun pijit. Diulangi lagi ya, stop makannya itu tercatat kemarin 17.47. Terus nimbang badan, yaitu badan sendiri, bukan badan Pak RT. Gak ada hasil mengejutkan, 55,6 kilo. Ya iyalah, kalau mendadak 100 kilo itu mungkin sambil nenteng beras sekarung. Mungkin ya, air putih yang saya minum itu asalnya dari pegunungan, Gunung Kelut gitu. Gunung apa. Setelah stop makan, relax, lalu tidur. Rencananya ya mau tidur jam 9 malam, tapi karena mapannya kesorean, agak dipaksain malah kancilan. Bahasa Prancis itu kalau kancilan. Jadi ujungnya kemarin itu tidur saya hampir jam setengah 11 malam. Tiba-tiba lalu terdengar suara lirih. Enggak ding, kok terus jadi kayak sandiwara horor. Tidur saya itu biasa saja, merem pulas gitu, harhur. Tidurnya mungker apa enggak usah dibahas. Saya sendiri juga enggak tahu, kan saya tidur, jadi enggak tahu. Kalau sampai tahu, berarti saya enggak tidur. Nah, kalau tidur tapi tahu, berarti ajaib ini. Walah, apa tuh ya, kok malah dibolak-balik. Sekitar jam 4 dini hari, kurang 5 menit saya bangun sahur. Ada keutamaan bagi yang bangun sahur. Begitu kan ya acaranya. Akan tetapi lah ini,
Saat sahur kami tidak makan, wal-wal nyamber gorengan juga tidak, ngerikiti kerupuk aja juga enggak. Tikus curut itu ya, biasanya kalau suka ngerikiti kerupuk. Kita ini manusia. Sahurnya cuma minum air putih saja, 1 gelas. 2 gelas juga boleh sih sebenarnya. Tapi nggak sampai sekenyangnya, apalagi sampai melembung, itu enggak sama sekali. Ya wah. Habis sahur, nunggu subuh, ini ya udah relax saja lagi. Walah. Ini tadi awalnya udah bagus loh ya, pakai bahasa Inggris, last meal. Lah kok sekarang tulisannya krip. Bahasa Jerman mungkin ini kalau krip ini. Biarin aja. Pokoknya intinya ya, nggak bener-bener tidur lagi, tapi santai, relax, antu-antuan. Setelah itu, aktivitas seperti biasa, senam-senam juga, berjemur juga beberapa menit, terus genjot sepeda statik juga beberapa menit. Terus kerja, kebetulan work from home ini, sampai sore. Apakah ada rasa lapar? Ada rasa lemas? Ada pusing? Ada ternyata. Ada hampir 2 mingguan sih nggak puasa. Beberapa kali rasa lapar itu muncul. Bukan rasa yang terpendam di dalam dada. Walah, drakor itu kalau didramatisir gitu. Sempat juga ada perasaan lemes sedikit, dan di ujung akhirnya itu ada pusing juga. Tapi nggak parah, pusing biasa, dan bukannya pusing nyari dompet yang ketelisut. Tensi darah normal, pas sahur normal, sore juga tetap normal. Timbangan ternyata agak turun dikit loh. Timbangan badan bukan timbangan beras. Setelah mendekati 24 jam puasa, bobot saya turun hampir setengah kilo, jadi 55,2. Ajaib sih kalau turunnya sampai jeglek. Beda lagi kalau nimbangnya sambil digandoli sama orang gendut, malah naik itu jadinya. Begitu maghrib, alhamdulillah buka puasa. Seperti lazimnya buka puasa ini disegerakan. Air putih dulu tapi ya. Lalu makan ringan. Pertama itu kemarin 17.59. Selesai sudah, berarti dapatlah puasa 24 jam lebih 12 menit. Habis maghriban terus makan. Makannya juga biasa, secukupnya saja, porsi kecil. Alhamdulillah, barokallah, tidak ada drama apa-apa. Itulah secara Islam ini puasa biasa, dari sahur sampai maghrib. Tapi secara medis ini sudah dihitung puasa 24 jam. Karena water fastingnya itu tadi dihitung puasa juga. Kesimpulannya gimana ini rasanya puasa 24 jam? Ternyata biasa saja ya. Nggak terlalu beda dengan puasa sunnah Senin Kemis atau puasa sunnah lain yang tanpa sahur. Jelas lah ya, puasa biasa kalau nggak sahur itu kita bisa dapat antara 20 sampai 23 jam, sedangkan praktek kali ini 24 jam 12 menit. Bedanya kan dikit banget. Satu kata kunci di sini untuk mendapatkan perhatian, adaptasi. Kalau tubuh belum adaptasi, jangankan 24 jam, puasa Senin Kemis saja itu agak berat. Jadi kalau boleh saran buat handai tolan yang mau nyoba praktek juga, jangan langsung jebret 24 jam. Baiknya tubuh kita dikasih kesempatan adaptasi dulu dengan puasa sunnah yang sahurnya makan biasa. Setelah beberapa kali barulah lebih intensif, yaitu puasa sunnah yang tanpa sahur, kecuali air tawar itu atau modal yang 24 jam tadi. Insya Allah lancar jaya dan nggak berat. Oke lah, begitu tadi catatan praktikum kami. Semoga menginspirasi kita semua untuk senantiasa hidup sehat dan mensyukuri kehidupan kita yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya gitu ya, apakah puasa 24 jam ini recommended? Gimana ya? Ini pendapat pribadi, menurut saya nggak terlalu recommended. Enak sih ya, tapi masalahnya gini, kalau kita ikuti cara-cara yang standar, yaitu puasa sunnah yang sahurnya hanya seteguk air, 0 kalori, terus makan terakhirnya sekitar jam 7 gitu, atau lebih dikit, itu kan sudah 23 jam. Cukup lah. Kenapa mesti dibuletin 24 jam? Apa poinnya? Apa bedanya 24 jam dengan 23 jam? Nggak banyak. Daripada membulatkan puasa ke 24 jam, yang cuma sesekali setahun atau jarang banget, menurut saya lebih bagus yang standar saja, tapi rutin, yaitu sampai dapat pembiasaannya. Itu ketosisnya lebih dapat, dan otofaginya juga lebih dapat. Mestinya seperti itu. Walah. Oke, sampai ketemu lagi.
Terima kasih.